Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang mengatur sekalian alam. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah sebagai menjalankan perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Wahai orang-orang beriman, bersalawatlah kepada Nabi. Kita bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan kita iringi pula dengan salam, karena perintah Allah salawat dan salam beriringan. Wasallimu taslima. Kita bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Kaum muslimin jemaah Masjid Nurul Huda, mudah-mudahan insyaallah semua kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita setiap hari Sabtu malam Ahad di masjid yang kita cintai ini adalah tentang usaha-usaha untuk mencapai kelembutan hati. Dan kita akan masuk ke kajian yang ke-11. Kajian yang ke-11, salah satu usaha untuk mendapatkan hati yang lembut adalah memahami agama yang mulia ini, agama Islam, yaitu agama yang mendatangkan kepuasan di dunia ini dan sempurna di akhirat nanti. Ketika kita memahami bahwasanya agama ini yang akan menghantarkan kita kepada kepuasan hidup pada diri kita, ketika kita berkeluarga, ketika kita berbangsa, bernegara, ketika kita menjalankan amanah kepemimpinan di tengah umat, maka hati kita akan lembut untuk bersama dengan agama Islam yang mulia ini. Apabila kita mendapatkan kepuasan, maka tidak ada kebosanan. Bahkan kita merasakan ketenangan, kita merasakan kedamaian, kebahagiaan. Karena kepuasan itulah yang melahirkan semua keadaan-keadaan yang menyenangkan. Maka apabila kita memahami agama ini adalah agama yang menghantarkan kita kepada kepuasan, kepuasan yang sejati, kepuasan yang abadi, karena bukan hanya di dunia ini, maka hati kita akan lembut untuk bersama dengan agama yang mulia ini. Kita hidup dengan agama ini dan kita pun ingin mati dalam keadaan beragama ini, agama Islam. Sebagaimana pesan para nabi terdahulu kepada anak-anak mereka, wahai anak-anakku, janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan beragama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka insyaallah duduk sejenak kita di rumah Allah ini antara maghrib dengan isya. Pembahasan kita adalah untuk menjaga hati kita supaya tetap lembut. Kalau sudah lembut, kita lembutkan lagi. Karena hati yang terpuji adalah hati yang lembut. Hati yang tercela adalah hati yang keras. Lawan lembut adalah keras.
Allah menyebut di dalam Al-Quran, fawailul lil qasiyati qulubuhum, celakalah orang yang hatinya keras. Keras karena tidak beriman kepada Allah, keras karena tidak mengikuti jalan yang benar, jalan yang lurus, agama Islam yang mulia. Maka mudah-mudahan insya-Allah duduk kita sejenak ini di samping menuntut ilmu juga bernilai iktikaf, yaitu kita berada di rumah Allah dan menanti solat fardu yang berikutnya pula. Setelah tadi solat fardu maghrib dan kita nanti pula solat fardu isya. Siapa yang berada di rumah Allah dalam keadaan berwudu menanti solat fardu yang berikutnya, sama seperti dia dalam keadaan sedang menunaikan solat. Maka suasana atau keadaan yang kita jalani sekarang ini sebenarnya suasana yang indah sekali, dan kita apabila merasakannya dengan keimanan kita, maka kita akan merasakan dengan suasana yang kita jalani ini suasana yang nyaman, menenangkan, mendamaikan, bahkan disebut kebun dari kebun-kebun surga. Kalau ingin mendapatkan kebun dari kebun-kebun surga sebelum nanti di akhirat masuk ke surga, maka di antara kebun-kebun surga yang ada di dunia adalah majlis-majlis ilmu, yang salah satu dari tujuan majlis ilmu tersebut adalah menjaga keimanan kita dan menjaga kelembutan hati kita. Judul pengajian kita yang ke-11 pada malam hari ini yaitu agama Islam, agama yang memuaskan, tidak yang menghambarkan, apalagi membosankan. Dan tinggal satu lagi judul pengajian yang ke-12 insyaallah pada pertemuan yang akan datang, yaitu agama Islam adalah agama yang menyelesaikan persoalan, menyelesaikan masalah, dan tidak menyisakan masalah sama sekali. Memang hidup ini adalah masalah-masalah, persoalan-persoalan, dari satu persoalan ke persoalan yang berikutnya. Tetapi Islam menyelesaikan setiap persoalan tersebut. Ini pertemuan yang akan datang kita letakkan di akhir dari 12 pengajian. Namun kita khawatir nih, tambah pengajian yang lama ini masih ingat atau tidak? Coba 10 yang sebelum ini, siapa yang ingat? Yang pertama dahulu, agama Islam adalah agama yang benar, bukan agama yang salah. Agama Islam adalah agama yang baik, di dalamnya ada kebaikan, bukan yang dalamnya ada keburukan. Agama Islam adalah agama yang bermanfaat, memberikan manfaat, bukan yang mendatangkan mudarat. Agama Islam adalah agama yang betul, lupalah. Agama yang belum lagi lurus, agama yang menguntungkan, bukan yang merugikan. Kemudian 4 lagi, agama Islam adalah agama yang terang, tak ada kekaburan dalam agama Islam. Agama Islam adalah agama yang lurus, bukan agama yang bengkok. Agama Islam adalah agama yang mudah, bukan yang susah. Agama Islam adalah agama yang selamat, bukan yang celaka. Agama Islam adalah agama yang memperbaiki, bukan yang merusak. Agama Islam adalah agama yang pengajian sebelum ini. Inilah karena cuti minggu lepas ini. Tak ulang lagi. Melapangkan, bukan yang menyempitkan. Sekarang agama Islam agama yang memuaskan, bukan yang menghambarkan atau membosankan. Tinggal lagi satu lagi nanti, agama Islam agama yang menyelesaikan persoalan, bukan yang membuat atau menambah persoalan. Ini mesti diingat-ingat, diulang-ulang ini. Kalau tidak tak naik kelas nanti. Ini 12 SKS, 12 pelajaran. Siapa contohnya di dalam Al-Quran yang Allah beri kepuasan dalam hidup?
Ya contohnya ya Rasulullah, puas di dalam hidup. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, dan sungguh Tuhanmu akan memberikan kepadamu pemberian, wahai Muhammad, yang dengan pemberian itu kamu akan puas. Bukti, contoh yang pernah mendapatkan kepuasan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca dari pangkal surat, wadduha, Allah bersumpah demi waktu duha. Wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu wahai Muhammad dan tidak pula memurkaimu. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Apa buktinya Allah telah memberikan pemberian kepada Rasulullah dan Rasulullah puas? Alam yajidka yatiman fa'awa. Itu satu buktinya. Yang kedua, wa wajadaka dhallan fahada. Yang kedua, yang ketiga, wa wajadaka ailan fa'aghna. Puas. Rasulullah dilahirkan dalam keadaan yatim. Siapa yang mengasuh Rasul? Ya, ibunya mengasuhnya. Kemudian meninggal pula ibunya, datuknya mengasuhnya. Datuk meninggal, pamannya mengasuhnya. Tapi dalam ayat ini pada hakikat sebenarnya yang mengasuh Rasul itu adalah Allah. Alam yajidka yatimam fa'awa. Bukankah kamu wahai Muhammad kami dapati dalam keadaan yatim, dan dialah Allah yang memberikan perlindungan kepadamu. Maka Nabi dilindungi, tidak jatuh ke tangan orang yang salah, tapi jatuh ke tangan orang yang tepat, sehingga terjaga keyakinan Rasul. Mulai dari kecil lagi tak pernah Rasul mendekati berhala, tak pernah. Tidak pernah melakukan perbuatan yang sia-sia, tak pernah. Karena Allah melindungi. Itu pemberian dari Allah. Sampai pada akhirnya umur 40 dipilih menjadi Rasul. Itu adalah kepuasan. Pemberian-pemberian Allah itu bukan hanya pemberian berupa harta benda, pengasuhan, tetapi juga berupa kenabian dan kerasulan. Mana lagi yang lebih tinggi itu? Karena kalau disebut Rasul, itu yang memilih adalah Allah. Kalau anggota dewan yang memilihnya, anggota DPR yang memilihnya siapa? Manusia. Kalau manusia yang memilih manusia, belum tentu lagi yang dipilih itu tepat atau benar. Boleh jadi setelah dipilih ketahuan yang sebenarnya. Tapi apabila Allah yang memilih, pasti terbaik. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Dialah Allah yang lebih tahu kepada siapa kerasulan itu diberikan. Maka dipilihlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenabian yang diberikan kepada Rasul itu adalah pemberian yang membuat Nabi menjadi puas, redha. Itu kepuasan di dunia ini. Kalau sudah dipilih menjadi nabi, menjadi rasul, semua puas. Apapun yang dilalui puas. Biasanya kita mendapatkan kepuasan apabila apa yang kita inginkan oleh hawa nafsu kita sampai, maka kita akan merasa puas. Kalau tak sampai, tak puas. Haus, keinginan hawa nafsu mau apa? Mau minum. Sampai keinginan hawa nafsu, karena ada air disediakan di depan, maka kita pun minum. Sampai keinginan hawa nafsu, hilang haus, puas. Puas, itu keinginan hawa nafsu. Tapi kita sebagai manusia, dalam diri kita itu ada hawa nafsu, ada iman, ada keinginan iman. Ketika keinginan iman itu sampai, kita merasa puas. Dan kepuasan karena sampainya keinginan iman itu adalah sejati.
Kalau sampainya keinginan hawa nafsu, puas juga, tapi tidak sejati. Apa mana sejati dan tak sejati? Kalau sejati itu benar-benar yang sebenarnya, hakikat. Umpamanya, apabila keinginan hawa nafsu ketika sekarang diberikan air apa nih? Air putih. Haus, diberikan air putih. Keinginan hawa nafsu mau menghilangkan haus, diberi air, minum, puas. Setelah itu nampak orang sebelah dikasih air teh susu, teh tarik. Wih, sedap betul. Berbunyi pula ketika menghisapnya lagi. Sedapnya. Karena pada masa itu bukan hanya sekedar ingin menghilangkan haus, tapi ingin menikmati minuman itu, dan tak tersedia di depan kita. Kira-kira bagaimana? Merasa puas? Entah kapan baru merasa puas? Kalau yang di sebelah itu pindah dia ke sini, kemudian kita pula yang menikmatinya, baru puas. Sementara dalam hidup ini ada saja yang kita inginkan dan tak akan tercapai. Akan ada saja. Tak semua yang kita inginkan akan tercapai. Karena yang menentukan bukan kita. Kita memiliki kekurangan dan keterbatasan untuk mencapai keinginan kita. Maka apabila karena hawa nafsu kita baru akan merasa puas, maka tidak akan mendapatkan kepuasan yang sejati. Kata orang, kalau mengikuti kehendak hawa nafsu itu sama seperti meminum air laut. Semakin diminum, semakin haus. Sudah dapat rumah 6x6 tipe 36. Dah ada dapat. Dulu menyewa, ketika menyewa dapat rumah kecil pun tak apalah. Ada dapat kecil 6x6. Sudah dapat 6x6, tengok punya orang tipe 54. Mau atau tidak? Pindah ke rumah yang lebih besar. Jujur aja lah, mau atau tidak? Jangan malu-malu. Ini untuk memahami hawa nafsu yang ada pada kita. Maka ketika melihat tipe 54 dan dia berada di tipe 36, dia tak merasa puas dengan apa yang dia punya. Kalau hawa nafsunya itu yang menjadi patokannya. Tapi apabila iman yang menjadi pengukurnya, penentunya, maka tipe 36 puas. Apa sebab? Sebab dengan imannya, inilah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala yang terbaik bagi saya. Boleh jadi kalau saya diberi rumah yang besar, boleh jadi saya jadi sombong, boleh jadi saya jadi lalai, boleh jadi saya jadi lupa diri, boleh jadi anak-anak saya tak tumbuh besar dengan akhlak yang mulia. Pasti ada hikmah di sebalik pemberian Allah yang sebanyak ini untuk saya. Itu adalah iman. Maka tipe 36 pun puas. Kalau yang tadi tipe 36 tak puas. Tipe 54 ini contoh rumah ini. Avanza tak puas. Innova ini contoh. Ini kalau kendaraan. Apa lagi? Oh, banyak sekali contohnya. Pakaikanlah berapa banyaknya yang kita terima dalam hidup ini. Berbagai macam pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemberian-pemberian apabila kita tangkap dengan hati yang beriman, maka kita akan bersyukur. Itulah yang membuat kita merasa puas. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Sambungan ayat, alam yajidika yatiman fa'awa, wajadaka dhalam fahada, wa wajadaka 'ailan fa'aghna, fa'ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar. Itu bersyukur. Ujung ayat.
Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka atas nikmat Tuhanmu yang telah diberikan kepadamu, syukurilah. Syukur dengan bersyukur puas. Ini disebutkan di dalam surah tadi, surah Ad-Duha. Kemudian berikutnya surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah ayat 119. Biasanya yang disukai oleh manusia, oleh hawa nafsu manusia. Nah, ini perlu untuk memahami supaya jangan terperangkap kepada kepuasan yang palsu atau yang sementara atau yang kurang nilainya. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum. Surah At-Taubah. At-Taubah. Kita ambil At-Taubah dulu. At-Taubah ayat surah At-Taubah ayat 24. Sebelum kita sampai ke surah Al-Maidah. Kalau surah Al-Maidah nanti berkaitan dengan as-sabiqun al-awwalun, yaitu para sahabat Nabi yang terdahulu, yang mereka beriman kepada Allah. Karena keimanan mereka kepada Allah, mereka puas dengan apa yang ada pada mereka. Tetapi sebelum sampai ke ayat itu, yang biasanya membuat manusia puas adalah adanya ayah, ibu, orang tua, adanya anak, puas. Kalau sudah berumah tangga, orang lain punya anak, maka kita pun ingin. Biasa itu. Sudah 20-30 tahun berumah tangga tapi tak punya anak, puas? Puas berumah tangga? Keinginan mau punya anak tapi tak dapat anak, puas berumah tangga? Tak masuk kaji tadi, nampak. Puas. Apa sebab? Sebab kita bukan mau menyampaikan kehendak hawa nafsu kita. Memanglah kehendak hawa nafsu, siapa yang tak mau anak? Tetapi kita dapat atau tidaknya anak itu adalah kehendak Allah. Kemudian kita tak dapat anak, oh pasti di sebalik kehendak Allah itu ada hikmahnya. Kita jangan pandang dengan hawa nafsu, kita lihat dengan iman kita, pasti ada hikmah di sebaliknya. Nah, ketika sampai kepada hikmah, maka kita merasa puas dengan keadaan yang ada ya. Pasti ada hikmah di sebaliknya. Ini contoh-contoh mudah lah. Kita bawa contoh. Saudara-saudara, pasti kita mau ada saudara, ada abang, ada adik, ada kakak. Kemudian pasangan hidup, kemudian ahli keluarga, kemudian ini yang disebut dalam ayat ini, wa amwalun iqtaraftumuha, harta benda yang kamu dapatkan. Kemudian wa tijaratun takhshawna kasadaha, perdagangan yang kamu takut akan kerugiannya. Kemudian apa lagi yang disukai oleh hawa nafsu kita, yang membuat kita puas? Tapi sebenarnya ini bukan kepuasan yang sejati nih. Baru puas dengan puas yang sejati, semua yang disebutkan ini kalau diiringi, didasari oleh iman. Oh, itu penting itu. Satu lagi adalah wa masakinu tardaunaha, dan kediaman-kediaman yang kamu sukai, yang kamu inginkan, yaitu rumah besar di tengah kota. Sudah ada di tengah kota, mau satu lagi di atas gunung Merapi. Sudah ada di atas gunung, mau satu lagi di lembah Arau. Ingin lagi satu lagi di tepi pantai Cerocok umpamanya. Masya Allah, kehendak hawa nafsu manusia tak habis-habis. Boleh, tak ada masalah.
Tetapi apabila hanya karena hawa nafsu, tidak akan pernah merasa puas. Tadi sudah disebut tadi, seperti minum air laut. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Itu ayatnya itu. Kalau semua yang disebutkan tadi itu lebih disukai dari Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalan Allah, maka tunggulah. Berarti akan baik keadaan atau akan buruk keadaan? Tak akan mungkin mendapatkan kepuasan yang sejati, karena kepuasan sejati kan yang abadi sampai ke akhirat nanti kita dapatkan. Kalau pada akhirnya adalah kebinasaan, kehancuran, kecelakaan, keruntuhan, kehinaan, itu bukan kepuasan yang sejati. Siapa yang sekarang ini mungkin akan diberi hukuman mati ya kan? Sebelum ini berlimpah ruah dengan kekayaan yang dimiliki, dengan kedudukannya yang tinggi. Siapa yang bisa menyentuhnya? Dia punya kedudukan, dia punya kekuasaan. Tapi bagaimana nasibnya sekarang ini? Ada kepuasan yang sejati itu kalau seperti itu keadaan? Tidak. Cepat sekali berakhir. Ini kita bukan nyebut siapa-siapa, dan kita ingin memberitahu bahwasanya ini bukan cerita-cerita tidak ada kaitannya dengan kenyataan. Tidak, dia ada dalam kehidupan yang kita jalani di tengah masyarakat. Maka kalau buruk jadikan sempadan, kalau baik jadikan teladan. Musibatu qaumin inda qaumin fawaidu. Musibah yang menimpa satu kaum bagi kita ada manfaatnya kalau kita mengambil iktibar, mengambil pelajaran dari apa yang berlaku. Apa gunanya uang bermiliar-miliar lagi di tangan? Tak ada gunanya lagi kalau pada akhirnya Allah menjatuh hinakan. Karena semuanya itu Allah yang memberi, Allah yang mengambil. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Oh, jadi penentunya adalah iman. Orang-orang beriman sebenarnya yang menjadi keinginan-keinginan mereka bukanlah pemberian-pemberian yang bersifat materi. Bersifat materi yang disebutkan tadi itu. Tapi sebenarnya yang bersifat rohani, sampainya keinginan roh, iman. Umpamanya keinginan iman sekarang ini adalah hadir dalam majelis ilmu ini. Dapat hadir, badan sehat, kemudian kaki ini ringan melangkah, dan kita ikuti majelis ilmu dan kita faham. Ada rasa puas atau tidak? Puas kayaknya. Itu adalah keinginan iman. Itulah keinginan yang sejati. Dulu Rasulullah punya keinginan iman. Ketika Rasulullah sampai di kota Madinah, Allah memerintahkan Rasul untuk menghadapkan wajah kalau sholat ke arah Baitul Maqdis. Tapi sebenarnya Rasulullah lebih suka kalau dalam sholat itu menghadap ke Ka'bah. Itu keinginan iman. Ini tak ada kaitan dengan kaitan materi, tak ada. Ini kaitannya dengan kepuasan hati yang beriman kepada Allah, menghadap rumah Allah, rumah yang pertama kali diletakkan di muka bumi, yaitu Ka'bah yang ada di Mekah. Sekarang pula sampai di kota Madinah, Allah memerintahkan supaya menghadapkan wajah ke arah Masjidil Aqsa. Rasulullah patuh, sami'na wa ata'na, tapi di hati itu Allah, kalaulah ke Ka'bah kan lebih bagus. Maka Rasulullah pun meminta, ya Allah, palingkanlah wajahku ke arah Masjidil Haram. Qad nara
surah Ali Imran, ayat surah Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha yang kamu puas wahai Muhammad. Kami melihat kamu bolak-balik wajahmu ke arah langit memohon kepada Allah supaya dipalingkan wajah ke arah kiblat yang kamu berpuas hati menghadap kiblat tersebut. Kiblat yang dimasukkan adalah Ka'bah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Allah sampaikan keinginan iman Rasul itu, keinginan rohani itu, yaitu menghadap ke arah Ka'bah. Dalam salat asar 2 rakaat pertama masih menghadap Baitul Maqdis, tapi masuk rakaat yang ketiga di masjid itu turun ayat, langsung Rasulullah berputar dan menghadap ke arah Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Akhirnya masjid tempat Rasulullah salat di situ disebut masjid yang memiliki 2 kiblat. Masjid Kiblatain. Biasanya orang yang pergi umrah akan dibawa ziarah ke Masjid Kiblatain, masjid yang memiliki 2 kiblat. Yang ingin kita ambil dari peristiwa tersebut adalah kepuasan orang beriman adalah ketika sampainya keinginan iman. Tak sampai keinginan hawa nafsu tidak membuat mereka kecewa, tidak membuat mereka bosan, hambar dalam hidup, tidak akan membuat mereka bersedih hati. Tapi kalau tak sampai keinginan iman, itu sedih. Keinginan iman, satu hari membaca Al-Quran berapa juz? Karena tak ada keinginan ya tak bisa jawab. Tapi kalau ada umpamanya satu hari 1 juz, one day 1 juz umpamanya, kemudian tak dapat 1 juz itu, bagaimana hati? Sedih, karena tak sampai keinginan iman. Maka mesti ada keinginan iman. Keinginan iman inilah keinginan para nabi dan rasul, keinginan orang-orang yang memang tujuannya mengharapkan redha Allah dan kebaikan di hari akhirat. Nah, siapa contohnya orang yang berpuas hati karena sampainya keinginan iman? Para sahabat Nabi yang awal-awal masuk Islam. Barulah surah Al-Maidah. Ya, ayat berapa tadi? 119. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Orang-orang yang dahulu masuk Islam, al-awwalun minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin yang di Mekah, wal ansar yang berada di Madinah, walladzina tabauhum bi ihsan, orang-orang yang mengikuti dengan kebaikan. Apa sambungan ayat? Apa sambungannya? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka, mereka redha, mereka puas apa yang mereka terima dari Allah. Apa sambungannya? Zalikal fawzul azim. Itulah dia keberuntungan yang besar. Lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalikal fawzul azim. Itulah dia keberuntungan yang besar. Dapat keberuntungan yang besar, puas atau tidak? Puas. Kepuasan. Kalau seperti Nabi, kalau dapat pemberian seperti yang kita inginkan, maka mendatangkan kepuasan. Karena sampainya keinginan hawa nafsu, itu biasa itu. Yang menjadi pembahasan itulah sampainya keinginan iman. Kalau kita umpamanya lah seperti Rasul dahulu menyampaikan dakwah, menyampaikan kebenaran, memberi nasihat, memberi peringatan, memberi bimbingan dengan baik, dengan cara yang
baik, kemudian tak ada tujuan yang lain kecuali untuk mendapatkan kebaikan. Bukannya kebaikan yang kita terima dari orang yang didakwahi, tapi kata-kata kasar, kata-kata keji, kemudian kata-kata yang menghinakan kita, menuduh kita dengan tuduhan yang bermacam-macam seperti yang didapatkan oleh Nabi. Nabi disebut sebagai orang gila, sebagai penyihir, sebagai dukun, sebagai apa lagi? Oh, banyak sekali ya yang diterima oleh Nabi. Ketika mendapatkan ejekan, olok-olokan seperti itu, hati bagaimana? Sedih? Ya sedih. Tetapi akan terganggu kah? Kalau bahasa Melayu di sana, akan terjejas kah? Terjejas itu apa itu? Terusakkan kah? Ternodai kah? Kepuasan yang sudah diberikan oleh Allah Ta'ala? Tidak. Apa sebab? Karena ejekan itu tak sampai ke hati, hanya sampai ke tepi telinganya saja. Surah Toha ayat 130. Surah Toha ayat 130. Fasbir ala ma yaqulun, bersabarlah atas apa yang mereka katakan. Apa yang mereka katakan kepada Rasul? Macam-macam tuduhan. Sabarlah kamu wahai Muhammad. Dengan kamu sabar, maka kamu akan tetap berpuas hati dalam keadaan bagaimanapun, berpuas hati. Jadi puasnya hati itu bukan ketika menerima pemberian yang kita sukai saja, yang tidak kita sukai pun puas. Ini sengaja diam sekali. Umpamanya Allah berikan pemberian yang kita sukai, badan sehat, badan sehat, badan sehat, puas, puas, puas itu redho ya, redho, puas, puas. Allah berikan penyakit di badan itu, puas, puas itu redho, iya lah kok. Betul ini. Kalau keinginan hawa nafsu, mau sehat atau mau sakit? Pasti mau sehat, tapi kita sakit juga. Karena yang berlaku itu bukan kehendak kita, yang berlaku itu kehendak Allah. Kita udah betul-betul jaga, makanan jaga, istirahat jaga, olahraga dijaga, semua ada dijaga. Sakit juga. Nah, maka keinginan hawa nafsu tadi kita kalahkan. Karena kalau kita paksakan juga keinginan hawa nafsu itu yang akan kita capai, nanti kita akan terbeban, stres, tertekan. Maka keinginan iman yang kita munculkan ini pasti ada hikmah di sebaliknya. Mungkin dengan penyakit ini Allah memberikan sarana, peluang kepada saya untuk lebih mendekatkan diri kepadanya, untuk berserah diri kepadanya, untuk bergantung kepadanya, untuk mengingatnya, untuk merasakan kehadirannya dalam hidup. Wahai orang beriman, jawab dengan keimanan. Mana yang lebih baik? Mana yang lebih baik? Badan sehat jauh dari Allah, badan sakit dekat dengan Allah. Mana yang lebih baik? Jawab dengan iman. Ya, sehat dekat dengan Allah, tapi tak ada pilihan yang itu. Yang ada adalah sakit, karena kita dalam keadaan sakit, kemudian kita mau sehat, dua saja, sakit tapi jauh dari Allah. Biarlah sakit-sakitlah, asalkan dekat dengan Allah. Sehat tapi jauh dari Allah, biarlah sakit-sakitlah. Kalau sakit ini membawa kedekatan dengan
Allah Subhanahu wa taala. Fasbir, bersabarlah kamu wahai Muhammad. Ridha itu temannya sabar. Ridha sabar. Fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Tetap bertasbih memuji Allah dalam keadaan bagaimanapun. Puji Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan bagaimanapun. Yang tidak kita sukai dari sisi hawa nafsu sekalipun, kalau itu yang berlaku, kita tetap memuji Allah, bertasbih qabla tulu'i syamsi, sebelum matahari terbit, wa qabla ghurubiha, sebelum matahari terbenam, wa min ana'il laili, dan di tengah malam atau di tepian malam. Fasabbih, bertasbih lagi, jalin terus hubungan dengan Allah, dekatkan diri dengan Allah. Fasabbih wa atrafan nahar, dan di tepian siang. Ujung ayat la'allaka tarda. Ini judul pengajian kita. Kamu akan puas. Ayat ini konteksnya pada keadaan yang tidak kita sukai. Kalau pada diri Rasul, ayat ini menerangkan tentang diri Rasul yang diejek, yang dihina, yang diolok-olok oleh kaumnya, tapi tidak merusak kepuasan hidup yang telah dimiliki oleh Rasul. Sudah masuk waktu Isya? Oh, sudah. Tambah 1 menit saja lagi, kalau diperbolehkan. Kalau tidak kita tutup langsung. Boleh? Boleh. Kepuasan yang sebenarnya, yang sejati, ujungnya adalah nanti ketika di hari akhirat. Surah Al-Fajr ayat 27. Ayat ini sudah dihafal oleh kebanyakan kita. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan puas, lagi diredai. Ini penutup dari kepuasan yang didapatkan di dunia. Penutupnya, ayat ini ada yang menafsirkan, menjelaskan ini ketika akan meninggal dunia, ketika akan mati. Ada juga yang menerangkan ketika akan masuk ke surga. Wahai jiwa yang tenang, apa bahasa Arabnya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhanmu, radiyatan, dengan redha, dengan puas, mardiyah, diredai oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam kumpulan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surga. Ini puncak dari kepuasan yang dirasakan oleh manusia. Ketika sampai dalam surga, Allah pun bertanya, puas wahai hamba-hambaku penghuni surga? Araditum, puas tidak wahai hamba-hambaku apa yang kamu dapatkan di surga ini? Semua penghuni surga menjawab, iya ya Allah, puas. Mengapa pula kami tak puas? Kenikmatan yang kami terima di sini. Tapi Allah pula berfirman, ada lagi yang lebih dari yang sudah kamu terima sekarang ini. Apa yang lebih itu? Yaitu dapat melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Di situ kepuasan yang sejati, kepuasan yang bernilai tinggi. Inilah agama Islam, agama yang menghantarkan kepada kepuasan yang sejati. Nah, kalau tidak juga lembut hati lagi, itu memang inna lillahi, berarti dah mati. Apa yang dah mati? Hati dah mati. Mudah-mudahan Allah memberikan kelembutan hati kepada kita, dan semakin hari semakin ke penghujung usia kita ini, semakin hati kita lembut sehingga kita mendapatkan kepuasan yang sejati. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.